Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok terdiri dari 3. Yang pertama, sebagai observer adalah Ibu Uzi Mujiyatun dari SMA Negeri 1 Wanasari. 2. Coach oleh Ibu Sri Homsiyatun dari SMP Islam Terpadu Harapan Umat. Yang ketiga, coach oleh saya sendiri, Isti Wuryani dari SMP Negeri 4 Wanasari. Berikutnya saya persilahkan kepada observer dan coach untuk melakukan pra-observasi. Dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Omi. Waalaikumsalam Bu Usi. Gimana kabarnya Bu Omi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah siap ya Bu untuk melakukan praktik coaching hari ini ya Bu? Insya Allah siap Bu. Bismillah. Sebelum melakukan praktik coaching, saya akan diskusi untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Omi selaku coach. Baik Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian tentang percakapan coaching nanti ya Bu, yakni Bu Omi sebagai coach harus melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun kriteria penilaian selama coaching nanti itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi, Bu. Siap Bu, siap. Sudah jelas nggih, Bu? Jelas, sangat jelas Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Omi dalam praktik coaching nanti, Bu. Dalam praktek coaching nanti, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan memaksimalkan potensi dari coach, serta yang pasti presence ya, walaupun ini dilakukan secara daring, presence menjadi sesuatu yang sangat penting juga dalam proses coaching hari ini. Baik Bu Omi, kemudian selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan, yaitu kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Omi dalam praktik coaching ini? Dalam praktek coaching kali ini, kompetensi inti yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berharap dari pertanyaan berbobot ini coach bisa menggali potensi dirinya, kemudian bisa mengembangkan ide-ide kreatif, yang kemudian ide-ide kreatif itu bisa menjadi solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Bu. Baik Bu Omi. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Omi. Pada pra-observasi ini, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Omi setelah coaching ini? Indikator ketercapaian dari kompetensi adalah yang pasti bisa mengarahkan coach untuk bisa menemukan masalahnya sendiri, serta tadi Bu, dari pertanyaan berbobot itu bisa ide-ide kreatifnya itu dari coach muncul, kemudian bisa menjadi solusi atas permasalahan. Siap Bu, luar biasa. Silahkan Bu Omi melakukan coaching dan semoga sukses nih Bu, semoga berhasil sampai coach menemukan solusi dan merencanakan aksinya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu Omi. Sama-sama. Silakan Bu Omi. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Omi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya Bu ya? Sehat. Bu Omi sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Lama ya nggak ketemu ya Bu ya?
Iya Bu, lumayan ini Bu, udah lama nggak bertemu nih Bu. Oke. Gimana nih kemarin chat ke saya katanya ada yang mau diobrolkan. Apa nih Bu kayaknya? Ada yang ingin didiskusikan. Iya Bu, ini saya ingin bercerita dulu ya Bu ya, Nggih, dengan nggih. Bu Oming ya. Nggih, monggo. Kita kan sudah masuk pada pembelajaran 2.2 Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi nggih. Nah, pembelajaran berdiferensiasi tersebut saya itu sudah melakukan dan sudah saya praktikkan kepada anak Bu. Ketika saya itu memberikan pelajaran, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensi, yang saya bidik adalah diferensi produk. Pertama saya tawarkan dari kebutuhan belajar siswa tentang gaya belajarnya luar biasa Bu Omi. Betul, anak itu luar biasa sekali untuk apa namanya responnya itu. Jadi saya kan sudah ini ya Bu ya, harapan saya itu udah muluk sekali Bu, ibarat layang-layang itu udah naik tinggi ke atas Bu. Wah ini luar biasa nih anak-anak, nanti pasti hasilnya bagus sekali Bu. Menurut saya Bu, Iya. karena kan saya sudah berdiferensi Bu, anak yang suka menggambar saya perbolehkan untuk menggambar. Anak yang suka IT silahkan menggunakan Canva dan sebagainya. Anak yang suka puisi saya perbolehkan untuk membuat puisi dalam bentuk puisi, atau anak yang suka menulis sekalipun Bu, itu saya perbolehkan untuk membuat artikel Bu. Tetapi Bu, tetapi Bu, ya Allah, pada hari terakhir harusnya dikumpulkan Ibu, hanya ada 6 siswa dari 32 siswa yang mengumpulkan Bu. Oke Bu, saya sudah dengar tadi yang disampaikan Bu Isti ya, luar biasa sekali ternyata permasalahannya kompleks. Ibu sudah bertanya kepada murid kira-kira alasannya apa Bu? Sudah Ibu, alasannya itu bermacam-macam Bu. Satu, lupa. Dua, tidak punya kuota, katanya mau ngirim, mau buat Canva gitu. Berikutnya lagi, Bu ini sudah membuat gambar tapi terkena air. Pokoknya ada saja Bu alasannya Bu. Banyak sekali alasannya. Setiap anak punya alasan sendiri. Mungkin Bu kayak gitu Bu. Terus langkah yang sudah Bu Isti lakukan apa Bu sejauh ini Bu? Ya mungkin saya kepepet ya Bu ya, daripada anak tidak mengumpulkan, saya harus bagaimana. Ya hanya saya ya sudahlah, mungkin juga ini merupakan langkah yang kalau kita sudah pasrah ya Bu ya, apa itu Bu? Memberikan kelonggaran waktu Ibu. Jadi saya beri kelonggaran waktu lagi kepada mereka, dan saya berikan contoh bagi anak yang sudah membuat, sudah mengumpulkan, ini contohnya seperti ini, silahkan dikembangkan sendiri, tidak harus sama persis, begitu Bu. Kemudian hasilnya bagaimana Bu? Ternyata Ibu, dari 32 yang mengumpulkan pertama kali adalah 6 anak. Dari yang kedua ini Bu, kesempatan yang kedua yang mengumpulkan juga hanya 6 anak lagi Ibu. Berarti dari 32 itu hanya 12 anak yang mengumpulkan Bu. Oh, baru ini. Berarti belum maksimal ya Bu ya? Oh, masih jauh dari harapan saya Bu. Bu Is sudah mengetahui kebutuhan belajar murid, juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi hasilnya belum maksimal. Setelah langkah kelonggaran waktu tadi, saya yakin Bu Is tahu juga karakter murid. Kira-kira ke depan langkah apa nih yang akan dilakukan Bu Is berdasarkan karakter murid? Iya Bu, saya bingung sendiri Bu. Saya harus bagaimana ya Bu ya. Artinya kemarin saya menemui wali kelasnya Ibu. Saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Kemudian saya bincang-bincang dengan wali kelas. Akhirnya kita sepakat ke BK Bu.
saya meminta BK untuk memberikan surat kepada orang tua siswa, Bu. Jadi begini, Bu. BK mengeluarkan surat pemberitahuan kepada orang tua tentang dukungan belajar di rumah. Kan berdasarkan kurikulum Merdeka kan juga kita harus bekerja sama dengan orang tua, Bu. Iya, Jadi betul. tidak menyalahi aturan. Sekaligus kita ingin melaporkan tentang kemajuan belajar siswa, Bu. Nanti ditandatangani oleh kepala sekolah tentunya, Bu. Sehingga tidak karena jumlahnya banyak itu menurut saya belum dilakukan pemanggilan orang tua, tapi cukup memberitahukan dahulu untuk saling bekerja sama antara orang tua dengan pihak sekolah, Bu. Untuk mengetahui kalau surat tersebut sampai ke orang tua bagaimana, Bu? Hmm, apa seperti itu ya, Bu ya? Seperti laporan belajar ya, Bu. Jadi surat tersebut ditandatangani orang tua. Setelah ditandatangani orang tua, kemudian dikembalikan lagi ke sekolahan ya, Bu ya. Sehingga diarsipkan lagi dan menunjukkan bahwasannya anak, orang tua dan sekolah sudah bekerja sama. Gitu ya, Bu ya. Bagus, Bu. Sehingga ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua ya. Anjir, betul, Bu. Terus ya apa ya, Bu ya, kita itu sudah tetek ya, Bu ya. Di sekolahan adalah tanggung jawab kita sebagai guru dan di rumah adalah tanggung jawab orang tua atau masyarakat. Sehingga kita bisa saling bekerja sama, Bu, sesuai dengan kurikulum Merdeka nggih, Bu nggih. Bagus, Bu. Langkah tersebut juga sangat bagus sekali, Bu Is. Selain itu, kira-kira adakah solusi lain untuk pembelajaran selanjutnya? Ada, Bu. Saya akan apa mencoba metode pembelajaran berdiferensial lagi, Bu. Tapi kalau saya kan sudah melihat, Bu, ketika anak melakukan produk di rumah ternyata tidak berhasil dikumpulkan tepat waktu, maka saya akan mencoba membuat produk itu dilakukan di sekolah. Kalaupun nanti di sekolah tidak selesai, toh mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan sehingga di rumah itu tinggal melanjutkan saja, Bu. Jadi mereka tidak bingung. Insya Allah kalau seperti itu anak banyak mengumpulkan. Dan saya pun, saya pikir-pikir sekaligus saya itu juga melakukan diferensi proses dan produk nih, Bu nggih. Bagus sekali, Bu, apa yang sudah Bu Isti lakukan. Berarti Bu Isti sudah menemukan langkah ke depannya apa ya, sudah ada gambaran ya atas permasalahan Ibu ya. Sudah, Ibu, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Berarti ini tadi kan saya harus itu ya, Bu ya. Kerjasama dengan wali kelas, dengan BK ya, Bu ya. Sip, mantap Atau sekali, mantap. iya, kalau enggak berarti dikerjakan di sekolahan ya, Bu. Itu juga bukan solusi nggih, Bu nggih. Iya, betul, betul sekali Ibu. Tetap Nggih. semangat nih Bu, Ti- ya, tetap Iya, semangat. Mudah-mudahan terima tetap kasih Bu Omi. sukses. Iya, saya sudah merasa lega, Bu, sekarang, Bu. Udah bincang sama Bu Omi. Tadi tuh Alhamdulillah. tadi tuh sebelum ini saya bagaimana saya kok nggak berhasil, tapi ini sudah agak lega, Bu. Berarti saya sudah menemukan solusinya nih, Bu nggih. Iya, semangat Bu dan sukses untuk pembelajaran Ibu selanjutnya. Nggih, terima kasih Ibu atas bincang-bincang hari ini. Nanti kalau saya ada sesuatu lagi, saya boleh ya, Bu, menghubungi Bu Omi lagi Oke, nggih. siap Bu, siap. Selalu Nggih. 24 jam non-stop buat Bu Ah, Isti. amin. Semoga sehat semuanya ya, Bu. Ya, terima Saya kasih. pamit undur dulu nggih, Bu. Monggo, monggo Bu, monggo. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Omi. Waalaikumsalam Bu Si. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu? Iya, alhamdulillah tadi sudah coaching dengan Bu Isti dengan permasalahannya, permasalahan pembelajaran yang ada di kelas. Bu Omi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu setelah Ibu melakukan coaching tadi ya Bu. Iya, baik Bu. Yang pertama, apa yang sudah Bu Omi lakukan pada saat
melakukan coaching jika dihubungkan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Omi inginkan? Yang sudah saya lakukan tadi adalah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot ya terkait dengan permasalahan Bu Isti, dan alhamdulillah Bu Isti sudah bisa menggali ide-ide kreatif, kemudian bisa menggali rencana aksi yang memang ke depan akan dilakukan atas solusi permasalahannya tadi. Gih, Bu Omi luar biasa sekali. Tadi saya melihat praktik coaching antara Bu Omi dengan Bu Isti. Menurut saya, Bu Omi selaku coach sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, semuanya sudah terlaksana dengan baik, semuanya sudah tercentang di catatan saya. Kemudian tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot serta memaksimalkan potensi dari coaching sehingga Bu Isti tadi mampu menemukan solusi dari rencana dan rencana yang akan dilakukan dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya Ibu, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi jika melakukan praktik coaching berikutnya, Bu? Misalkan nanti ada praktik coaching lagi yang akan datang, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Omi dan Bu Isti? Baik Bu, jadi berdasarkan hasil coaching tadi saya dengan Bu Isti, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi inti tentang tentang presence Bu, kehadiran penuh ya. Jadi karena memang fokus dan kehadiran penuh itu sangat penting, begitu sangat penting untuk kita itu tetap fokus dalam proses coaching tersebut. Karena kalau presence itu tidak kurang maksimal, maka proses coaching juga akan menjadi kurang optimal dan maksimal tentunya. Gitu Bu. Bu Omi, terima kasih. Selamat untuk Bu Omi. Selamat untuk Bu Omi dan Bu Isti yang telah melakukan praktik coaching tadi. Tetap semangat Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kami, khususnya calon guru penggerak angkatan 7. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.